Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Nah, kembali lagi di Tabih Lawas Channel. Nah, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat pola kebaya ala butik. Jadi ini kebaya fitted atau press body, eh, dan saya akan menggunakan ukuran normal, bukan ukuran perbandingan. Jadi ini akan mempermudah kalian dalam belajar. Jadi kalian tinggal ikutin instruksinya step by step. Nah, jadi gimana prosesnya? Yuk kita langsung simak videonya. Nah, jadi kita akan membuat pola kebaya. Nah, jadi yang pertama kalian harus siapin adalah pola kertasnya. Dan saya saranin menggunakan kertas pola yang putih seperti ini agar mudah dalam prosesnya, karena nanti akan ada proses pengkopian. Jadi ini akan mempermudah dalam proses pembuatan pola. Kemudian alat-alatnya seperti pensil, penggaris lengkung, penghapus, sentian, dan juga ukuran. Nah, saya sebagai contoh ini menggunakan ukuran standar, ukuran M. Oke, selanjutnya kita proses pembuatan polanya. Jadi dalam membuat pola kebaya itu kita mulai dari pola bagian belakang. Nah, jadi kertasnya kalian lipat seperti ini. Nah, ini untuk bagian atas. Kemudian kalian ambil ukuran panjang badan depan lewat bus point. Jadi dalam panjang badan lewat bus point kan dia seperti ini, dari pundak nyampe ke pinggang dia lewatin bus point. Sedangkan ini bagian pola depan, karena ini akan membuatnya pola bagian belakang. Jadi dari ukuran ini kalian kurangin 3 cm. Nah, ini bagian pinggang. Jadi ini bagian tengah belakang ya. Selanjutnya kalian catat di bagian sini biar nggak ribet. Jadi kalian tulis dari ukuran pinggangnya, tulisin seperti ini. Terus lingkar dada kurang lebihnya di bagian sini. Jadi patokannya ambil yang bagian lingkar dada 2 aja. Terus lebar punggung, lebar pundak, pinggul 1, pinggul 2. Nah, dari ukuran-ukuran ini kalian bisa mempermudah dalam membuat pola. Kemudian biasanya pola depan sama belakang itu beda, selisihnya 1 cm. Jadi tapi kalau versi saya akan membuat polanya disamain terlebih dahulu. Nanti kalau udah selesai semuanya baru digeser antara bagian depan bagian belakang. Nah, jadi untuk bagian pinggang terlebih dahulu kalian dari pinggang ini bagi 4. Setelah dibagi 4, kalian tambahin 3 cm untuk kupnat. Kemudian kalian untuk di bagian dada sama dibagi 4, jadi rata-rata dibagi 4. Jadi nggak ada pengurangan atau penambahan. Jadi kalian batasin seperti ini terlebih dahulu.
Setelah kalian bikin batasan-batasan seperti ini, selanjutnya adalah kita ke bagian punggung bagian belakang. Jadi kalian batasin dulu untuk bagian lingkar kurang lebih maksudnya lingkar leher kurang lebih 7 cm. Tapi standarnya kalau untuk ukuran M itu 7 cm, jadi untuk L 7,5, dan kalau XL 8 cm. Kemudian kalian tarik garis miring ini kan ada 39, jadi kalian bagi dua untuk nentuin garis pundak. Nah, jadi kalian patok dari garis turunan ini nyampe ke batas ini dan nyampe ke atas ini. Jadi dalam ngukur pundak kan dia nggak lurus seperti ini, tapi emang prosesnya adalah melengkung seperti ini ke bagian leher. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk bagian pundak. Selanjutnya adalah bikin garis sisi. Garis sisi ini dari bagian bawah ketek turun 1 cm ke pinggang. Jadi standarnya adalah untuk ukuran Indonesia itu 18 atau 17 cm. Jadi dari batas lingkar dada ini kalian tarik ke bawah seperti ini 18 cm. Kemudian kalian bisa tarik bikin lengkungan untuk bagian kerong tangan. Jadi ini lebar punggung tadi udah dibatasin, jadi tinggal tarik. Nah, dalam menarik garis lengkung tangan ini kalian juga harus cek untuk lingkar kepala tangan. Jadi untuk bagian tangan ini itu selisihnya 1 cm dengan bagian kerong tangan yang bagian depan. Jadi untuk yang sekarang saya ada 39. Jadi gini, kalau 39 kita bagi dua adalah 19 untuk bagian depan dan 20 cm untuk di bagian belakang. Jadi kalau kalian dalam membentuk ini kalian cek ulang untuk ukurannya, jangan sampai kegedean atau kekecilan. Ini kalau kalian punya kendala kegedean panjangnya, kalian bisa turunin setengah senti sini dan naikin setengah senti yang ini. Jadi untuk bagian punggung kalian nggak bisa dirubah, kalian bisa merubahnya adalah nurunin pundak atau naikin si panjang sisi. Seperti ini. Selanjutnya kalian tarik untuk bagian ke pinggul. Jadi tadi udah dibatasin seperti ini, kalian tinggal bikin garis pinggulnya. Seperti ini. Selanjutnya kita bikin kupnat. Jadi kalian tinggal dibagi dua untuk bagian pinggang ini. Jadi kalau untuk bagian ini kalian bagian belakang boleh lebih kecil 1 cm. Jadi tarik lurus seperti ini. Nah, untuk panjang kupnat ini standarnya adalah 12 cm. Untuk bagian
pinggul, dan yang atas adalah turun 1 cm dari panjang sisi. Nah, tinggal tarik lurus. Seperti ini. Kemudian kita bikin untuk lingkar leher bagian belakang. Jadi kalian turunin 1,5 cm ini, kemudian tarik garis selengkung. Kalian juga bisa bikin tanda untuk bagian torso. Jadi kurang lebihnya seperti ini, 1 cm dari bagian ketek turun, dan yang sebelah sini adalah kurang lebih 10 cm turun seperti ini. Jadi kalian bentuk agak melengkung. Nah, ini yang bakalan nanti jadi pola torsonya. Nah, sekarang kita akan beralih ke pola bagian depan. Jeprasnya seperti ini. Kalian tinggal balik, kalian ciplakin atau copy bagian sisi terlebih dahulu seperti ini. Kemudian garis pinggang, dan juga garis tengah depan. Makanya tadi saya saranin menggunakan kertas putih itu, ini akan mempermudah proses pengkopian seperti ini. Selanjutnya, setelah kalian bikin garis pinggang seperti ini, kalian ukur untuk bagian panjang depan lewat post point. Jadi kalau untuk yang ukuran ini, bagian depannya kalian turunin 1 cm dari ukuran normalnya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk yang bagian depan, kalau yang tadi bagian belakang turun 1,5, untuk yang bagian depan turunin 4 cm. Untuk jarak lingkar lehernya sama, kita bikin 7 cm. Kemudian kalian ukur bagian belakang. Untuk bagian pundak, jadi patokannya dari batas ini samain seperti pundak yang bagian belakang. Nah, seperti ini. Kemudian bikin lingkar lehernya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah ukur jarak push point dan juga tinggi push point. Jadi jarak push point ini adalah bagian tetek ketemu tetek seperti ini. Sedangkan tinggi push point adalah dari pundak ini nyampe ke bagian tetek, dan yang tadi bagian panjang badan depan lewat push point ini dari pundak ini ke pinggang. Nah, jadi kalian ukur dari bagian tetes ini ke sini,
jaraknya berapa dan juga tingginya. Kalian bikin silangan seperti ini. Nah, ini jadi titik push pointnya. Kalian bikin garis lurus ke bawah juga. Jadi untuk bagian kupnat ini nggak ikutin kupnat yang bagian bawah. Jadi ini ngikutin titik push point. Nah, setelah ini kita akan membuat kupnat bagian samping. Caranya adalah seperti ini. Kalian lipat seperti ini, pas di bagian push point ke arah kerong tangan. Seperti ini. Kalian cek terlebih dahulu panjang sisi ini berapa, karena ini buat nanti bikin tarikan bagian yang depannya. Jadi setelah kalian lipat seperti ini, kalian bikin lipatan kurang lebih 4 cm. Nah, jadi lipatannya bikin kurang lebih 4 cm seperti ini. Nah, kalian ratain, kemudian kalian tarik garis dari sini, samain sama panjang sisi bagian belakang. Kemudian kalian garis seperti ini dulu. Dan maka akan terbentuk kupnat samping. Seperti ini. Kemudian dari hasil bikin lipatan kupnat ini, kalian bisa bikin untuk kerongan tangan bagian depan. Jadi kalian ukur lebar dadanya berapa. Seperti ini. Kalian tarik, bikin lengkungan seperti ini. Nah, kalian cek untuk bagian lingkernya, pastikan ukurannya pas dengan ukuran lingkar tangan kalau ditotal dengan bagian belakang. Jadi ini emang kelihatannya kurang panjang karena nanti prosesnya akan digeser dari bagian belakang. Sekarang adalah proses membuat kupnat untuk di bagian bawah push point. Jadi ini sama pin kupnatnya 1,5 jadi 3 cm. Nah, untuk bagian ke bawahnya biasanya standarnya adalah 15 cm atau 14 cm. Kemudian untuk bagian bawahnya, untuk yang kupnat sini kita turunin 2 cm dan bagian bawah 3 cm. Nah,
kalian juga bikin batasan untuk kolong torso bagian bawahnya seperti ini. Nah, untuk bagian atas biasanya torsonya itu 7 cm dari titik push point. Ini jadi pola bagian depannya. Nah, karena tadi pola depan dan belakang masih sama, sekarang kita geser untuk bagian depan. Jadi harusnya kan selisihnya 1 cm depan dan belakang. Cuma ini dalam pembuatan biar lebih gampang kan tadi dibikin sama. Nah, sekarang adalah penggeseran polanya. Jadi dari pola depan kalian keluarin 1 cm rata dari bawah ketek ini ke bawah. Nanti untuk di bagian belakang juga dikurangin. Biasanya kalau sistem langsung pengurangan di awal biasanya itu agak sedikit membingungkan. Makanya kalau saya sendiri lebih suka prosesnya seperti ini, disamain pas di terakhir tinggal digeser. Tinggal dihapus yang bagian sini. Nah, sekarang bagian belakang kita kurangin juga. Oke, jadi ini bagian badannya udah selesai. Ini bagian badan bagian belakang dan juga bagian depan. Sekarang tinggal nentuin bagian panjang kebayanya. Dan panjang kebaya itu terserah masing-masing, bisa panjang atau pendek. Itu tinggal ngikutin si yang mau bikin. Kalau standarnya biasanya dari batas long torso ini kurang lebih 50 cm. Jadi kebayanya emang yang versi pendeknya. Kalian bikin garis lurus seperti ini 50 cm semua. Nah, untuk turun bagian kebaya yang lancip biasanya 5 cm seperti ini. Dan untuk bagian belakang tinggal ngikutin bagian depan. Jadi kalian samain garisnya dengan bagian yang depan. Jadi karena ini agak transparan, lebih gampang nyamainnya. Ini kalian tinggal bikin garis lurus. Nah, jadi hasilnya udah seperti ini. Pola kebaya bagian belakang dan juga pola bagian depannya.
Oke, selanjutnya adalah pembuatan pola tangan kebaya. Langkah yang pertama adalah kalian bikin garis vertikal dan horizontal seperti ini. Kemudian ukur untuk bagian spirnya dulu. Jadi selisih untuk bagian belakang dan depan itu 1 cm. Jadi ini aku bikin untuk bagian depan sebelah sini, dan ini untuk bagian belakang. Jadi misalkan nih ukuran yang saya mau bikin adalah 28, jadi kita bikin 20, harusnya kan 14 belakang dan 14 yang depan. Aku selisihin 1 cm, jadi 15 untuk bagian belakang dan 14 cm untuk bagian yang depannya. Selanjutnya adalah untuk nentuin tinggi si tangan ini, kalian bisa ukur dari bagian lingkar pola yang bagian depan, atau dari lingkar kepala lengan itu kalian bagi 2, terus selisihin 1 cm. Dan dari ukuran yang udah didapat dari korongan pola bagian depan itu kurangin 1 cm. Jadi yang misalkan untuk yang saya mau bikin adalah lingkar kepala lengannya ada 39. Jadi untuk bagian depan itu 19, yang bagian belakang adalah 20. Nah, untuk nentuin tingginya dari 19 ini kalian kurangi 1 cm. Jadi bikin 18 cm seperti ini. Untuk bagian belakangnya tinggal ngikut seperti ini. Kemudian untuk bagian depan kalian dibagi 2 seperti ini. Untuk bagian belakang kalian bagi 3. Nah, setelah dibagi 3 seperti ini, untuk bagian yang depan kalian kasih tanda 1,5. Boleh kurang tapi jangan lebih. Seperti ini 1,5 1,5. Kemudian yang bagian belakang adalah 1,8, dan yang bagian sini adalah 0,3. Nah, jadi bikin tanda seperti ini terlebih dahulu. Selanjutnya kalian bikin lengkungan dari sini ke sini seperti ini, dengan batas puncaknya adalah di 1,5 ini. Kalian tarik seperti ini. Begitu juga yang bagian bawahnya. Kemudian yang bagian belakang juga. Jadi dari titik yang kedua ini puncaknya ada di 1,8. Kalian tarik bikin lengkungan seperti ini. Kemudian yang bagian bawahnya. Nah, jadi bentuk lengkungnya seperti ini. Kemudian kalian cek ukuran dari kerong tangan pola yang bagian belakang dan juga pola bagian depannya. Kalau kurang pas, kalian bisa naikin per setengah senti. Jadi boleh naikin yang atas terlebih dahulu atau naikin yang di bagian sisi. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian ukur udah pas, kalian tinggal bikin bagian yang ke bawahnya. Tapi kalau belum pas, kalian bisa geser-gesernya adalah dengan menaikkan di puncak ini. Selanjutnya adalah kalian lipat seperti ini. Jadi dari batas ini sama batas ini adalah disamain seperti ini. Nah, kalian lipat seperti ini. Kemudian kalian tentuin panjangnya terlebih dahulu. Ini sebagai contoh saya bikin panjang 55.
Kemudian kalian ukur lingkar pergelangan tangan. Nah, kemudian kalian bikin tarik garis lurus dulu. Kemudian kalian masukin 1 cm. Jadi bakalan ada 2 garis ini. Kemudian kalian cek lingkar bagian siku. Selanjutnya adalah bikin lengkungan seperti ini. Nah, jadi di bagian sini biasanya agak mengecil tapi agak lurus ini, dan bagian atas lengkung seperti ini. Nah, setelah kalian bikin garis lengkungan yang bagian atas seperti ini dan juga bawah, kalian tinggal ciplakin atau copy untuk yang bagian bawahnya, tinggal disamakan. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Pola tangan.